Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TI 23B dalam mata kuliah Pemrograman berorientasi objek 2 2025 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yafa Emaida dengan NIM 2305111059. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Rizal Syalfian dengan NIM 2305111067. Dan selanjutnya ada Muhammad Fauzi Nasrullah dengan NIM 2305111072. Baik, selanjutnya ke aplikasinya sendiri. Pertama-tama kita pasang terlebih dahulu pustaka-pustaka atau modul Python di CMD yang akan kita gunakan untuk program itu sendiri. Di sini ada TK Inter, lalu yang kedua ada SQLite 3, yang ketiga ada Report Lab. Pertama-tama kita buka dulu CMD-nya. Lalu kita pastekan tiga tulisan ini. Ke command prompt. Kita install. Baik, karena di sini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi kita langsung saja menuju program aplikasinya. Di sini kami ada 5 UI. Di sini kami ada 5 UI. Yang pertama UI untuk anggota, UI buku, UI laporan, pelanggaran, dan terakhir ada peminjaman. Di sini file database.py ini sebenarnya untuk membuat database dari SQLite itu sendiri. Ya, kalau aplikasi SQLite-nya tidak ada, mungkin bisa pakai file ini. Lalu kita coba jalankan program aplikasinya. Bisa dilihat programnya sudah berjalan. Di sini ada nama dari sistem itu sendiri, Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana atau SIMPANA oleh kelompok 4 TI 23B. Kita masuk ke UI manajemen buku. Di sini kita bisa mengisi judul dari buku, pengarang, dan juga tahun dari buku itu tersebut terbit. Contohnya kita buat komik Naruto. Lalu pengarangnya adalah Masashi Kishimoto.
tahun terbit. Kita tulis 2001. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini sudah menambah. ID-nya 4, judul Naruto, pengarang Masashi Kishimoto, dan tahun terbit 2001. Untuk mengedit, di sini kita bisa mengedit juga atau menghapus. Untuk mengedit caranya, kita pilih mana yang akan diedit. Contohnya Naruto diedit, judulnya kita ganti Dragon Ball. Pengarangnya kita ganti juga. Tahun terbit kita tulis saja 1989. Lalu kita klik edit, maka akan berubah tampilan dari datanya sendiri. Lalu untuk menghapus, kita bisa memilih seperti tadi, mengklik, lalu kita klik hapus. Nah, maka akan terhapus tampilan datanya. Lalu tombol clear sendiri ini fungsinya untuk menghapus data-data input yang ada di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke UI manajemen anggota. Di sini ada nama, input nama, lalu ada input name. Karena ini untuk keperluan dari data anggota itu sendiri. Untuk menambahkannya, kita hanya perlu menambahkan input di sini. Misalkan kita taruh NIM-nya 230111068. Kita tambah. Lalu sama seperti sebelumnya, di sini ada tombol edit dan juga hapus, lalu clear juga. Fiturnya hampir sama. Kita edit. Sini tambahkan lalu klik edit. Nah, di sini sudah terubah. Lalu untuk menghapus, kita di sini bisa mengklik juga, lalu klik hapus dan akan terhapus. Ya. Tombol clear juga hampir sama, digunakan untuk menghapus data yang ada di input ini. Kita klik clear, maka akan terhapus. Selanjutnya ada UI peminjaman dan pengembalian buku. Di sini database-nya sudah terhubung ke ke tabel buku dan tabel anggota. Jadi kita di sini hanya tinggal memilih saja data yang sudah ada di tabel tersebut. Contohnya, coba kita pilih buku Dragon Ball, lalu
pilih anggota Rizal, klik tambah peminjaman untuk menambahkan ke data peminjaman. Kita klik, nah di sini sudah muncul Dragon Ball, nama anggotanya Rizal, tanggal peminjamannya tanggal 5 bulan Juni, jam pinjamnya jam 12.24.04. Lalu untuk mengembalikan buku tinggal klik ke sini saja, lalu klik tombol kembalikan buku, maka akan muncul di tabel daftar pengembalian. Untuk menghapus data dari peminjaman, kita juga bisa dengan mengklik tombol hapus pinjaman ini. Kita pilih dulu datanya, lalu klik hapus peminjaman, maka akan muncul konfirmasi. Setelah konfirmasi, maka datanya akan hilang dari tabel. Kemudian kita juga bisa menghapus daftar data pengembalian dengan cara mengklik lalu klik lagi hapus pengembalian, maka akan muncul notifikasi. Kita hapus. Oke, selanjutnya ada UI pelanggaran. Di sini jika terjadi pelanggaran dalam status peminjaman, maka kita bisa mendatanya di sini. Pertama, pilih anggota yang melakukan pelanggarannya, misalkan Rizal, lalu buku apa yang dilanggar, atau mungkin dalam kasus apa buku itu dia meminjam buku lalu terjadi pelanggaran. Kita pilih Dragon Ball. Selanjutnya ini ada jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada kehilangan buku, kedua kerusakan buku, lalu yang ketiga ada keterlambatan pengembalian. Misalkan kita pilih kerusakan buku. Tambah, jikalau ada nominal denda, maka kita bisa mengisinya di sini. Misalkan kita taruh 10.000, lalu tambahkan ke tabel pelanggaran, maka akan muncul di sini nama anggota Rizal Salvian, judul buku Dragon Ball, jenis pelanggaran kerusakan buku, nominal denda 10.000, tanggal tanggal 5 bulan 6 2025 pada jam 12.27 lebih 5 detik. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data dari pelanggaran tersebut dengan cara mengklik lalu klik tombol hapus pelanggaran. Kita klik yes. Lalu yang terakhir ada UI laporan. Di sini kita akan diperlihatkan statistik dari data perpustakaan itu sendiri. Di sini ada data tabel buku yang isi jumlah datanya ada 3. Lalu anggota, peminjaman, pengembalian, pelanggaran, dan total dari semua denda yang ada di tabel pelanggaran. Kita klik cetak laporan ke PDF, maka akan ada notifikasi laporan telah selesai dibuat di file ini, folder belajar.
Klik OK. Selanjutnya coba kita lihat. Setelah kita mengklik cetak laporan, maka laporannya akan muncul di sini dengan nama laporan perpustakaan pada tanggal 5 bulan 6 2025. Lalu coba kita buka file PDF-nya. Nah, di sini terlihat ada laporan SIM Tanah dengan statistik buku 3, anggota, peminjaman, pengembalian, pelanggaran, dan total denda seperti dalam UI sebelumnya. Lalu di sini juga ada keterangan dicetak oleh sistem pada pada tanggal 5 bulan 6 2025 pada pukul 12.28 lebih 37 detik. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kami presentasikan atau kami demokan mengenai aplikasi sistem manajemen perpustakaan sederhana SIM Tanah yang kami buat. Selebihnya kurang lebih mohon maaf jikalau ada salah kata atau mungkin kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.